Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Anak Domba Allah. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 1 ayat 29. Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh Tuhan turun dari langit seperti merpati. Ia tinggal di atasnya. Aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah." Saudara-saudara terkasih, tentang Yesus, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Perkataan Yohanes ini tidak lazim, karena pada umumnya orang lebih suka merendahkan orang lain. Orang ingin dianggap lebih penting, lebih terkenal, lebih populer, lebih berkuasa, lebih kaya, dan lebih tampan. Entah karena memang mereka lebih daripada orang lain, atau sebaliknya. Mereka sebenarnya minder dengan diri mereka sendiri. Karena anak seorang imam kepala di Bait Allah, Yohanes terdidik akan sejarah iman bangsa Israel yang merindukan hadirnya Mesias. Itulah sebabnya Yohanes langsung mengenali Yesus sebagai Sang Mesias. Namun jika bangsa Israel merindukan Mesias yang akan memimpin perjuangan melawan bangsa Romawi, Yohanes memandang Yesus sebagai Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa dunia. Tentang Yesus, Yohanes juga berkata, "Dialah yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Jadi, Yohanes bukan hanya mengenal Yesus, tetapi juga menghormati status Yesus yang lebih mulia. Yohanes sadar untuk mewartakan Yesus sebagai Mesias
dan tidak sibuk mempopulerkan dirinya sendiri. Yohanes memang dipanggil menjadi jalan bagi Mesias. Jika sibuk akan ketenaran dirinya sendiri, Yohanes malah menjadi penghambat hadirnya Mesias. Syukurlah Yohanes rendah hati. Ia menyingkir ke padang gurun dan berseru-seru akan mendekatnya kehadiran Mesias. Saudara-saudara terkasih, Yohanes dan orang Israel sebelumnya tidak mengenal Yesus. Mereka mengenal para nabi yang hidup silih berganti sejak zaman Musa. Yohanes adalah salah satu nabi itu dan sering dinyatakan sebagai nabi terakhir. Namun Yohanes tahu bahwa Mesias akan datang. Siapa dan bagaimanakah Mesias itu? Untuk itulah Yohanes membaptis umat Israel dengan air agar Mesias itu hadir di antara orang Israel. Yohanes berkata, "Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Jadi, pembaptisan dengan air oleh Yohanes adalah jalan pembuka hadirnya Mesias. Ketika Yohanes membaptis Yesus dengan air, Yohanes memberi kesaksian, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati. Ia tinggal di atasnya." Jadi, Yesus dikenal dari Roh Kudus yang hadir di atasnya. Ketika kita dibaptis, Roh Kudus pun turun dalam hidup kita. Jadi semestinya, karena Roh itu bisa mengenal Yesus, maka seperti Yohanes yang mengenal Yesus dari Roh Kudus, pembaptisan mempersatukan kita dengan Yesus. Saudara-saudara terkasih, secara manusiawi, Yesus hadir di dunia kepada umat Israel lebih dari 2000 tahun lampau. Hanya beberapa orang kudus saja yang diberi anugerah untuk melihat Yesus secara langsung. Misalnya, Santa Maria Margareta Alacoque. Bagaimana dengan umat lainnya? Apakah dengan tidak melihat Yesus secara ragawi langsung, kita menjadi tidak beriman kepada Yesus? Kehadiran Yesus selanjutnya harus dilihat dalam kacamata iman. Sakramen-sakramen menyibakkan kabut akan Tuhan Yesus yang hadir dalam hidup kita sehari-hari. Secara khusus sakramen Ekaristi mewakili tubuh dan darah Kristus. Kehadiran Yesus melalui sakramen itu telah disampaikan Yohanes. Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah Anak Allah. Jadi, dengan menerima sakramen-sakramen gerejawi, kita akan menerima Roh Kudus dan melihat Yesus, bukan hanya sebagai anak Yusuf dan Maria yang tinggal di Nazaret. Sakramen mengantarkan iman kita kepada Yesus Kristus, Anak Allah. Inilah keutamaan Gereja Katolik, yaitu mengenal Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus secara langsung melalui sakramen-sakramen yang kita terima. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita sudah mengenal Yesus?
apakah kita sudah beriman kepada Yesus Kristus, Anak Allah? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Putra-Mu hadir di dunia 2000 tahun lampau, tapi banyak orang tidak mengenalnya. Gereja Katolik mengenalkan Yesus melalui sakramen-sakramen, tetapi banyak orang tidak mengimaninya. Hadirlah ya Roh Kudus untuk membuka mata iman kami akan Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.